Pada suatu hari Abu Nawas yang sedang bersantai beranda rumah bersama istrinya tiba-tiba didatangi oleh beberapa pengawal kerajaan. Para pengawal tersebut diperintahkan Baginda untuk menghadirkan Abu Nawas menghadap ke istana. Mendengar titah Baginda, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana bersama para pengawal itu. Sesampainya di istana untuk menghadap, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu menyelesaikan sebuah masalah." Kata Baginda. "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba bantu?" Tanya Abu Nawas. Baginda lalu mulai bercerita kepada Abu Nawas. Baginda mengatakan jika ia telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya di negeri itu yang kikir dan menolak membayar zakat. Mendengar cerita Baginda, Abu Nawas lalu memberi usul, mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan dia ke penjara. Tanya Abu Nawas. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun jika ada cara yang lebih halus untuk menyadarkannya, kenapa harus menghukumnya? Karena bagaimanapun dahulu sebelum menjadi saudagar ia adalah seorang yang sangat rajin bersedekah dan membayar zakat. Kata Baginda. Jadi Abu Nawas, adakah cara lain yang lebih halus darimu agar ia segera tersadar? Tanya Baginda. Jika begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan jalan keluarnya wahai Baginda. Kata Abu Nawas. Baginda lalu memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari. Sekembalinya Abu Nawas dari istana, ia mulai memutar otak mencari jalan keluarnya. Secara pribadi Abu Nawas sangat menginginkan saudagar kaya itu dipenjara karena saudagar tersebut memang terkenal akan pelitnya dan enggan membayar zakat dan banyak orang yang membencinya. Tetapi karena tugas itu merupakan perintah dari Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara untuk menyadarkan saudagar tersebut. Kini tibalah pada hari ketiga, pagi itu Abu Nawas yang memang sudah menemukan cara segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan idenya pada Baginda. Begitu menghadap, Baginda langsung bertanya padanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan cara?" Tanya Raja. "Sudah Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma, Baginda juga harus ikut dengan hamba untuk menjadi pengemis dan mengemis di rumah saudagar itu, nanti di sana hamba yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Baginda bersedia?" Tanya Abu Nawas. Awalnya Baginda merasa ragu pada ajakan Abu Nawas, tapi demi menyadarkan saudagar itu, akhirnya Baginda pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumahnya saudagar pelit itu. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut ada di rumahnya. Setelah beberapa saat menunggu, terlihatlah saudagar itu sedang duduk bersantai di beranda rumahnya. Abu Nawas dan Baginda segera saja menghampiri dan mengucapkan salam menyapa saudagar itu. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata saudagar. "Kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja? Adakah Tuan?" Tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata saudagar yang mulai jengkel. Abu Nawas pun langsung mengeluarkan olah kata ajaibnya, "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" Kata Abu Nawas. Wajah Tuan Kabul terlihat tidak karuan, antara marah, kesal, tersinggung, sedih bercampur aduk. Saudagar itu pun terdiam teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin tapi ia rajin bersedekah. Tapi sekarang dengan kehidupan yang lebih baik, ia malah menjadi kikir. Seketika itu Tuan saudagar itu meneteskan air mata menyadari sifat kikirnya selama ini. Baginda pun tiba-tiba berkata, "Bagaimana? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin?" Kata Raja. "Kalau mau kaya, rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat, kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini." Kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang kikir dan menolak membayar zakat. Dalam kesedihannya, Tuan saudagar merasa sangat terkejut mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Mulai saat itulah saudagar itu mulai berubah menjadi orang yang baik dan dermawan, dan pastinya ia rajin membayar zakat. Menjadi orang pintar dan cerdik mesti siap diadu dengan yang selevel. Begitu juga Abu Nawas. Tersebutlah 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan mereka.
Pada suatu hari ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik, Abu Nawas. "Saya yakin, Abu Nawas bisa mengatasi tiga orang itu," ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu diadalah di lapangan bola sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan tiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, "Ah, itu sih gampang." "Kalau begitu di mana?" desak orang itu. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang sembali merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang kedua dengan suara tinggi. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu si bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah bijak kedua itu keki. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif dan nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persana sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja, dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya. Bagaimana kisahnya teman dua? Menarik bukan? Jika yang membaca ini lebih dari 10 orang, saya akan rutin membagikan kisah seputar Abu Nawas setiap bulan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita di atas. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.